Saudara-saudara Shalom, bersyukur pada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah Anda melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Thank you sudah disediakan segala sesuatu bagi kita. Mari kita teduhkan hati kita sekali lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti siapapun kami, apapun keadaan kami, entah kami berhasil atau gagal, kami sukses atau kami belum sukses, kami kaya atau kami berkekurangan, kami berpengalaman atau tidak, siapapun kami butuh firman-Mu. Karena itu berbicaralah dan berkata-katalah, beri kami kekuatan menjalani hidup ini yang berasal dari firman-Mu. Hamba-Mu tidak tahu kondisi tiap orang yang ada di tempat ini, tetapi Roh Kudus tahu. Dan hamba-Mu memohon kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap kami berbicara, menyapa kami sehingga ini bukan sebuah ibadah yang menjadi rutin bagi kami, tetapi kami merasakan Roh Allah itu menjamah kami, berbicara kepada kami. Dan kami tahu sebagaimana manusia biasanya kami selalu sulit untuk berkonsentrasi, mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami telinga seorang murid untuk mendengar. Berbicaralah dan bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Saudara-saudara, ketika suami atau istri mengajak Anda untuk pergi liburan, misalnya dia berkata, libur semester depan kita liburan yuk. Atau yang lebih dekat lagi, minggu depan kita liburan yuk. Maka jawaban Anda apa biasanya atas pertanyaan itu? Saya yakin jawaban Anda yang pertama adalah kemana? Karena kemana ini akan menentukan apa yang harus kita persiapkan. Kalau dijawab kita ke Bali, maka Anda akan mempersiapkan baju yang rileks, yang santai, celana pendek, kaos yang paling nyaman yang bisa Anda gunakan karena Anda tahu bahwa Bali itu panas. Tetapi misalnya pasangan Anda berkata, kali ini kita ke Dieng. Sebuah tempat di Jawa Tengah, saudara-saudara, yang suhunya itu bisa 0 derajat Celcius. Begitu Anda mendengar kata Dieng, langsung Anda berpikir, oke, kalau kayak begitu pakaian yang tebal, yang nyaman, yang anti dingin, itu yang Anda akan persiapkan. Tetapi bayangkan Anda dengar jawaban ini, bukan Bali, bukan Dieng, ke luar negeri. Kemana? Korea Utara. Nggak salah, utara bukan selatan. Enggak, utara. Lalu apa yang Anda persiapkan selain nyawa Anda? Gitu ya. Jadi kemana kita akan pergi itu akan menentukan apa yang kita persiapkan. Kemana kita melangkah itu akan menentukan bekal apa yang kita bawa. Tetapi bayangkan saudara-saudara, kalau itu adalah sebuah perjalanan ke sebuah tempat yang kita tidak ketahui, ke tempat yang tidak kita kenal. Sebuah journey, sebuah perjalanan to the unknown, ke tempat, ke situasi yang kita sama sekali gak bisa tahu, gak bisa prediksi sebelumnya, gak bisa kita tentukan sebelumnya. Bekal apa coba yang harus kita persiapkan? Kalau kita nggak tahu kemana kita melangkah pergi, kalau kita nggak tahu bagaimana apa yang akan terjadi kelak, bekal apa yang cocok?
Setiap perjalanan saudara-saudara membutuhkan persiapan. Tetapi bagaimana dengan perjalanan ke masa depan yang belum kita ketahui dan tidak dapat kita prediksi? Masa depan adalah sebuah misteri, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Apakah Indonesia akan baik-baik saja, ataukah ada situasi perubahan yang drastis terjadi? Kita nggak pernah mengerti. Apa yang terjadi secara nasional kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi secara global juga kita nggak tahu. Jangankan yang global dan nasional. Mungkin Anda berkata, nasib bisnis saya juga nggak bisa prediksi Pak WP. Jangan hanya terkait dengan bisnis, terkait dengan relasi kita juga punya pertanyaan. Masa depan relasi nggak bisa diprediksi Pak WP. Semakin didoakan, semakin suami saya kelihatan jahat dan nakalnya. Kita juga bergumul dengan masalah kesehatan. Barangkali Anda sudah menerima diagnosis dokter dan kemudian Anda sedang berpikir, berapa lama lagi ya saya akan hidup? Apakah operasi itu akan berhasil atau operasi itu akan gagal? Kita nggak tahu, kita berdiri di masa antara, di masa kini dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sebuah perjalanan ke tempat, ke masa yang tidak kita tahu bukan? Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi secara global, apa yang akan terjadi secara nasional, apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi, nggak ada yang tahu. Tetapi kita harus terus menapaki waktu. Dan di dalam ketidaktahuan itu, sebagian orang takut, cemas, gelisah, nggak bisa tidur. Atau sebagian orang tidur terus, termasuk di gereja. Di gereja saya maksudnya. Kalau di New Life kan nggak ada bedanya. Ya karena takut, karena cemas, lelah dengan berpikir, lalu tidur terus. Sebagian malah nggak bisa tidur. Sebagian karena takut, karena cemas di dalam ketidakpastian. Sembuh nggak Pak WP ya? Sembuh atau Adiasa ya Pak? Sembuh atau Grand Heaven ya Pak? Dan kemudian dia makan aja sebanyak mungkin. Melarikan dari rasa sakit itu. Sebagian orang karena rasa takut akan ketidakpastian malah nggak bisa makan. Menggelisahkan bukan saudara-saudara kalau kita harus berjalan menuju masa depan yang kita nggak tahu. Bekal apa yang harus kita persiapkan di tengah ketidaktahuan kita kemana kita melangkah pergi. Saudara, kalau Anda mengalami situasi-situasi seperti ini, Anda sedang akan diajak untuk memahami apa yang terjadi dengan orang Israel di dalam bacaan kita untuk minggu ini. Saya bacakan teks-teks ini bagi Anda ya saudara-saudara, Ulangan 31. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Panjang atau pendek? Kalau ada yang umurnya seperti Musa, saya traktir makan siang habis ini. Buktinya KTP ya. Gak ada 120 tahun cukup panjang. Dan Musa berkata, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Jadi Musa tahu setelah 40 tahun lebih memimpin orang Israel, dia nggak akan masuk tanah terjanji. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka.
Yosua penggantinya Musa, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja orang-orang Amori yang telah dipunahkannya terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Orang Israel sedang berada di dalam perjalanan menuju ke tempat yang mereka tidak tahu. Mereka bukan tidak tahu lokasinya, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka sedang berjalan menuju masa depan dan kemudian Musa berkata, aku itu gak bisa menemani kamu. Aku sudah menemani kamu 40 tahun dan Tuhan berkata, aku gak bisa masuk. Yang bisa masuk itu Yosua. Situasinya kurang lebih kayak begini, saudara-saudara. Orang Israel itu punya pergumulan internal. Mereka ada di dalam transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Saudara, tiap kali terjadi transisi kepemimpinan kan kita khawatir ya saudara-saudara. Apakah pemimpin yang baru itu lebih baik dari pemimpin yang lama? Apakah presiden atau raja penguasa yang baru itu akan doing well, melakukan yang baik sebagaimana yang lama? Kita selalu cemas di dalam pergantian kepemimpinan itu, bukan? Kalau Anda bekerja sebagai karyawan, Anda cerita, bosku ganti dari orang tua ke anaknya. Anaknya gimana? Wah, wajahnya sih swadis. Ku khawatir nanti masih diperkerjakan enggak ya. Dan kalau Anda kemudian bekerja di dalam perusahaan yang lebih besar lagi, ada pergantian direksi kepemimpinan yang ada, Anda juga cemas dan khawatir. Apakah yang baru lebih baik atau lebih buruk dari yang lama ya. Dan ketika Anda mendengar seorang pemimpin itu berkata, saya akan pulang ke kampung halaman sebagai warga biasa. Anda juga akan cemas, yang baru itu gimana nanti ya. Ada pergumulan internal, kegelisahan, dan kalau saya menjadi bagian dari orang Israel yang sudah menyaksikan Musa begitu berwibawa, begitu berkuasa melakukan mujizat, saya akan menoleh kepada Yosua dan berpikir, iso gak yo arek iki yo. Senom rek, beda sama yang dulu ya. Ada situasi ketidakpastian secara internal di mana orang Israel mungkin mempertanyakan pemimpin yang baru ini sekuat yang lama atau enggak ya. Dan juga ada tantangan eksternal. Kita harus berhadapan dengan kekuatan militer bangsa-bangsa di tanah terjanji yang tadi disebutkan dan mereka itu berpengalaman berperang loh. Jadi mungkin orang Israel melihat Musa, lebih baik dia yang memimpin kita, dia berpengalaman. Tapi dia sudah 120 tahun, gak apa-apa yang penting pengalamannya. Daripada kamu lihat tuh Yosua yang masih muda. Gimana nasib kita? Lalu ada orang yang nimbrung dalam percakapan itu dan berkata, dengar-dengar, ini bukan gosip ya, ini pokok doa. Dengar-dengar yang di tanah terjanji itu bangsanya gede-gede. Ngeri. Coba kamu lihat Yosua. Kurang pengalaman. Nasib kita gimana ya? Apa yang akan terjadi ya sama diri kita? Nah, di dalam masa transisi yang tidak mudah, dalam perjalanan to the unknown itu, dalam perjalanan menuju masa depan yang gak pasti itu, juga di tengah segala ketidakpastian di dalam kehidupan kita, segala penantian yang ada, tetapi kita harus bergerak untuk masa depan. Firman Tuhan menyampaikan dua bekal perjalanan untuk menuju yang tak terketahui itu. Siapkan catatan Anda, siapkan kamera Anda.
Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Ulangan pasal 31 ayat yang keempat. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Yang pertama, bekal perjalanan menuju ke masa depan yang tidak terketahui, menuju masa depan yang belum pasti adalah apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan akan melakukan, kata akan berarti belum terjadi, seperti yang dilakukannya yang sudah terjadi. Dan itu mengajar kita bahwa bekal yang pertama adalah kenangan. Ingatan akan karya Tuhan, akan kemenangan Tuhan yang terjadi di masa lalu. Anda dan saya diharapkan melangkah ke masa depan, menghadapi situasi yang enggak terduga, bukan dengan kekosongan di dalam memori kita, tetapi memori kita mesti dipenuhi bahwa ini Tuhan yang sudah bekerja dalam sejarah. Saudara, Anda tahu maksudnya? Disebutkan secara spesifik seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Ingatan orang Israel langsung ingat Sihon dan Og itu salah dua dari musuh-musuh mereka yang begitu berat. Tetapi Tuhan bekerja, Tuhan telah bekerja, Tuhan telah berkarya. Sehingga mereka mampu mengalahkan Sihon dan Og. Ingat itu. Ingat peristiwa di masa lalu di mana Tuhan sudah berkarya, di mana Tuhan bekerja. Dan ketika engkau mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu, harusnya imanmu bangkit. Masa depan belum pasti. Tetapi masa lalu sudah terjadi dan Tuhan ada di sana. Dan Tuhan hadir di sana. Saudara, izinkan saya memperkenalkan satu kata yang paling mungkin baru bagi sebagian dari Anda. Namanya anamnesis. Anamnesis itu mengingat sebagai tindakan iman. Mengingat karya Allah di masa lalu bukan seperti nostalgia. Bukan seperti Anda ingat, wah di restoran ini saya ingat Pak WP. Saya pernah ketemu dengan mantan saya. Dulu masih pacar, sekarang mantan. Terus Anda tersembunyi di masa lalu dan berkata kepada saya, kenapa kami gak jadian ya Pak WP? Terus nangis-nangis. Yang ditangisi apa? Masa lalu. Dengan ditangisi bisa berubah. Bisa tahu-tahu dia muncul di hadapan Anda. Aku mau kok sekarang. Gak ada. Nostalgia, saudara, bagi manusia pada umumnya adalah mengingat apa yang sudah terjadi. Dia bisa menimbulkan perasaan senang. Dia bisa menimbulkan perasaan sedih. Tetapi ya sudah, berhenti di situ. Tetapi anamnesis itu saudara-saudara sebagai sebuah tindakan iman, dia akan mengajar kepada Anda dan saya untuk memahami ini Tuhan yang sudah berkarya di masa lalu, ini pribadi yang sama yang akan berkarya di masa kini dan akan menuntun kita ke masa depan. Makanya ketika Anda dan saya merasa masa depan gak pasti, masa depan gak menentu, kita gak bisa mengendalikan apa yang terjadi, bekalnya apa? Ingat siapa Tuhan yang sudah berkarya di masa lalu Anda. Ingat Tuhan yang sudah berkarya di keluarga Anda, mempertemukan Anda dengan orang yang Anda kasihi, memberikan Anda anak yang waktu kecil lucu, makin besar makin nakal dan yang udah gede gak bisa dikecilin. Tetapi ingat apa yang terjadi di masa lalu itu. Ingat sejauh ini Tuhan membawa kita dan Tuhan yang sudah bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang bekerja di masa kini. Adalah Tuhan yang sama yang akan bekerja di masa depan. Anamnesis,
bukan sekedar nostalgia yang mengunci, membuat kita beku dan kaku. Tetapi dia mengingatkan kepada kita, bukan hanya peristiwa, tetapi Tuhan yang bertindak di balik peristiwa itu. Bekal pertama untuk menghadapi ketidakpastian masa depan adalah kenangan, ingatan akan karya Tuhan di masa lalu. Yang kedua, saudara-saudara, perhatikanlah Ulangan 31 ayat yang ke-6. Setelah mereka diminta untuk mengingat masa lalu, Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji penyertaan. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membuat engkau menderita. Tetapi meresponi janji itu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alias percayalah kepada janji Tuhan itu. Punyalah keberanian yang bukan berdasarkan kekuatan sendiri. Tetapi karena Allah yang maha kuasa, yang maha melihat sudah berjanji menyertai. Kata kedua yang saya ingin Anda ingat selain anamnesis adalah providentia Dei. Penyertaan atau pemeliharaan Tuhan, keberanian yang muncul karena keyakinan bahwa Tuhan itu sudah ada di masa depan. Jadi yang ada di dalam masa depan kita bukan hanya ketidakpastian, bukan hanya ketidakmenentuan, bukan hanya apa yang akan terjadi ya, misteri, saya nggak ngerti. Tetapi Tuhan yang kekal itu, Dia ada di masa lalu, Dia ada di masa kini, dan Tuhan yang sama sudah berada di masa depan. Dan Dia menunggu kita hadir bersama Dia, mengalami penyertaannya juga di masa depan. Saudara lihat ya, firman Tuhan itu tidak hanya mengajak kita untuk berdiam di masa lalu, mengenang betul Pak WP dulu pekerjaan Tuhan dahsyat atas keluarga kami, atas usaha kami. Tapi sekarang zamannya beda, nostalgia yang hanya membelenggu. Enggak, Tuhan berkata, aku menyertai engkau menuju masa depan, aku sudah berada di sana. Providentia Dei. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang sudah hadir di masa depan. Jadi mari kita ringkaskan saudara-saudara. Agar kita menemukan sebuah keseimbangan iman itu. Dengar baik-baik. Kenangan akan masa lalu kebaikan Tuhan. Minus keberanian, hasilnya cuma nostalgia. Dulu Tuhan baik ya Pak WP, dulu Tuhan dahsyat ya, dulu pekerjaannya hebat. Sekarang enggak. Tetapi keberanian tanpa kenangan akan kebaikan Tuhan di masa lalu berarti mengandalkan diri sendiri. Dan itu kenekatan. Kenekatan itu bukan iman. Seperti seorang teman yang kemudian mengajak berenang, lalu saya tanya, kamu udah bisa berenang? Belum. Udah pernah berenang? Belum. Yang penting yakin Pak. Begitu dia terjun, blek. Dua hal ini, kenangan, memori, dan keberanian harus berjalan bersama-sama. Ketika ada kenangan, ingatan akan kebaikan Tuhan, dan kemudian Anda melangkah dalam iman,
menyongsong masa depan, menghidupi masa depan di tengah segala ketidakpastian, itulah namanya ketaatan. Ayo coba pikir sebentar ya. Di tengah perjalanan Anda menghadapi ketidakpastian, apa yang enggak Anda punya? Anda enggak punya kenangan akan kebaikan Tuhan di masa lalu? Oh, saya yakin Anda pasti punya. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia melahirbarukan kita, Dia menyertai kita. Cuman masalahnya seringkali kita lupa. Ayo diingat lagi, ketemukan cara untuk mengingat. Kalau sudah ingat kenangan akan penyertaan Tuhan di masa lalu, ya jadilah berani. Bukan di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam ingatan akan Providentia Dei. Anamnesis, mengingat karya Allah di masa lalu, dibarengi dengan Providentia Dei, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Itulah yang akan memunculkan ketaatan iman yang membuat kita berani. Walau masa depan belum pasti. Saudara, jadi apa bekal kita menghadapi ketidakpastian hidup? Yang pertama, kenangan akan penyertaan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, keberanian untuk melangkah karena janji penyertaan Allah. Suatu kali saya pelayanan di sebuah kota, saudara-saudara. Dan karena pelayanan minggu sampai sore, ada seorang pengurus gereja mengatakan, Pak, Senin ada PD sebuah kantor di tempat jemaat kami. Pak WP mau khotbah sebelum ke bandara. Jadi mampir sebentar, khotbah 1 jam, ibadahnya ntar kita antar ke bandara. Oke enggak Pak? Yang punya usaha pengen Bapak khotbah di tempatnya. Saya bilang kalau waktunya masih cocok bolehlah. Maka saya diantar driver gereja, saudara-saudara, menuju ke sebuah pabrik kecil. Enggak terlalu gede. Nah ketika saya turun, saya tanya sama security-nya, Pak, ruang persekutuan doa di mana? Lalu satpamnya ngeliat saya, Bapak pendeta? Kurang lebih begitu. Mau persekutuan doa? Iya. Baru pertama kali ke sini? Betul. Lalu satpamnya meminta saya lebih mendekat. Lalu dia bilang gini ke saya. Tapi bos saya aneh orangnya Pak. Anehnya gimana Pak? Bapak lihat sendiri deh. Hati-hati aja. Saudara, saya baru datang, saya pembicara tamu nih, udah di warning security-nya kayak gitu. Kalau Anda jadi saya, lanjut enggak? Mulai mikir kan, anehnya apa ya? Kemudian saya masuk ke ruang yang disebutkan, ada sekretaris menyambut saya, kayaknya dia hadir ibadah kemarin, oh Pak WP ya. Baru pertama kali kan Pak mimpin persekutuan doa di kantor ini, betul. Nanti kita masuk ya Pak, tapi sebentar saya pengen ngomong sama Bapak. Lalu dia berjalan mendekati saya lalu berkata, tapi bos saya aneh. Aneh opo? Ntar Bapak lihat sendiri. Hati-hati ya Pak. 2 peringatan dari orang dalam. Lanjut atau enggak? Lanjut enggak? Bapak Ibu lebih punya iman dari saya. Saya udah mulai mikir, lanjut enggak ya? Lanjut enggak ya? Tapi kan udah terjadwal khotbah. Jadi kemudian sekretarisnya bilang gini, Pak itu pintunya Bapak masuk sendirian ya. Pintu keluar di sini juga. Nah, maka saya masuk saudara. Begitu pintu saya buka saudara, saya ngelihat ada seorang pria sedang nunduk dan suara besi beradu besi itu ketemu. Dan ketika saya nengok gini, saya tahu ini mesin asahan, ini pisau. Sering. Dan saya berdiri di situ, saya lalu cari pintu keluarnya. Beneran fix aneh. Baru saya mendekati pintu, pria itu memanggil saya, pendeta WP? Bukan. Pengen jawab gitu saya.
Saya bilang iya. Sini Pak. Dia matiin mesinnya. Kenalin, saya yang punya tempat ini yang mengundang Bapak. Terus dia angkat pisau yang dia asah tadi. Tajam ya Pak. Bapak mau coba? Pak, toilet di mana ya? Terus dia taruh pisau itu. Dan saya baru perhatiin saudara-saudara, di dinding itu selain ayat Alkitab, di atasnya itu ada 5-7 pisau yang dia taruh. Pisau dapur sih, tapi pembunuhan juga bisa dilakukan dengan pisau dapur kan saudara-saudara. Terus dia nanya gini, kata security saya dan sekretaris saya tentang saya apa Pak? Ya kalau dia ngomongnya biasa gak apa-apa. Tetapi dia ngomongnya itu sambil main pisau gitu loh. Kata mereka apa Pak? Saya aneh, enggak. Mereka gak tahu Pak. Setiap kali bisnis saya gak baik. Setiap kali saya ngerasa masa depan gak menentu. Saya pungut pisau ini Pak. Enggak, saya enggak pengen bunuh diri. Tapi ini adalah produk pertama kami. Ketika kami masih home industri kecil, saya punya beberapa pisau yang kemudian saya taruh di dinding sebagai sebuah penanda bahwa semua mulai dari sini. Dan saya beli Pak alat mengasah pisau yang mesin itu dan saya asah pisau itu. Karena saya dulu mulai dengan mengerjakannya dengan tangan saya sendiri. Saya ingat masa lalu itu. Dan kenapa ada ayat Alkitab di situ Pak? Supaya saya ingat pada Tuhan yang sudah menyertai di masa lalu. Buktinya kami sudah menjadi besar seperti ini. Dan Tuhan yang sama saya yakin berdasarkan janji firman-Nya akan menyertai di masa depan. Ini pisaunya Pak. Buat apa Pak? Coba Bapak ambil kertas Bapak sobek. Saya dikasih kertas disobek, tajam ya Pak. Lalu orang itu bilang satu kalimat yang gak pernah saya lupakan. Sayangnya ingatan saya akan kebaikan Tuhan gak setajam itu. Maka saya harus mengingatkan diri saya bagaimana semua mulai di masa lalu. Maka saya harus mengingatkan diri saya pada janji penyertaan firman di masa depan. Supaya saya kuat menghadapi masa depan. Karena saya tahu masa depan berbeda dengan masa lalu, tetapi di masa lalu Tuhan sudah berkarya dan janjinya yang membuat saya kuat. Terus dia nengok ke arah saya, menurut Bapak saya aneh. Kita bicara setelah persekutuan doa ya Pak. Ini kok orang gak pada datang kenapa ya Pak? Saudara-saudara Anda tahu kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua orang senang dengan janji ini. Wah disertai Tuhan sampai akhir zaman. Wah Tuhan Yesus setia menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi jarang orang Kristen berpikir begini. Kalau Tuhan merasa perlu untuk menyertai Anda dan saya menuju masa depan. Berarti masa depan mudah atau tidak? Menakutkan atau tidak? Kalau Tuhan sendiri merasa perlu berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia tahu Anda dan saya enggak kuat sendirian. Anda dan saya kalau melaku dewe edan rek. Dan kayaknya sebagian orang udah hampir kayak gitu ya. Maka Tuhan janji untuk disertai. Karena dia tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di masa depan yang enggak kuat kita hadapi sendiri. Kita mesti ingat mengenang karya Tuhan di masa lalu. Kita mesti punya keberanian karena janji Tuhan. Dan Rasul Paulus
sebagai penerus pelayanan Kristus mengatakan kalimat seperti ini. Sebab aku yakin, bukan hanya teori, tetapi dari pengalamannya, bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, perhatikan kalimat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Barangkali Anda sedang di masa penantian itu. Sembuh atau mati ya Pak. Sukses atau gagal ya Pak. Berhasil atau tidak. Menggelisahkan. Membuat gak nyaman. Membuat takut. Membuat cemas. Membuat khawatir. Ingat karya Tuhan di masa lalu. Dia sudah berada di sana. Ingat janji penyertaannya untuk masa depan. Dia juga sudah ada di sana. Dan ingat salibnya. Sebagai sebuah penanda bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu di tengah segala ketidakpastian, ingat kalimat ini. Never be afraid. Jangan pernah takut. To trust an unknown future. Untuk mempercayakan masa depan yang kita belum tahu. Dan tidak ada orang yang tahu masa depan. To a known God. Kepada Allah yang kita kenal pasti melalui Kristus. Kita pergi yuk liburan. Pertanyaan manusiawi kita, kemana? Bali, Dieng berbeda bekalnya. Korea Utara, Korea Selatan berbeda bekalnya. Tetapi saudara-saudara dalam perjalanan iman kita, pertanyaannya lagi sekarang bukan kemana. Bukan apa yang akan terjadi kelak. Apa yang akan kita hadapi. Apapun itu, kemana kelak, apapun yang akan kita hadapi, ada bekal yang selalu bermanfaat. Kenangan kita akan karya Tuhan di masa lalu. Keberanian karena janji Tuhan menyertai di masa depan. Pastikan itu ada di ransel Anda. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa untuk sebagian dari kami yang sedang di masa antara. Akankah sembuh, akankah tidak? Prospek bisnis yang kami udah pikirkan habis-habisan, tetapi kami juga enggak tahu masa depan. Akankah menguntungkan, akankah rugi? Relasi yang kami jalani, yang kami enggak tahu pasti bagaimana terjadinya nanti. Tumbuh kembang anak yang bisa tidak kami kendalikan. Bagi kami yang sedang di masa-masa antara kehidupan ini, biarlah firman Tuhan menyapa kami. Apapun yang akan terjadi, semuanya akan baik-baik saja kalau kami punya bekal yang tepat. Ingatan kami akan pertolongan Tuhan di masa lalu, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, Engkau menyertai kami di masa lalu, sehingga kami bisa ada sebagaimana ada saat ini.
juga keberanian yang berasal dari keyakinan kami akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagi engkau yang sedang di masa antara, Tuhan tahu kegelisahan hatimu, Tuhan tahu ketakutanmu, dan Tuhan minta engkau ingat segala perbuatan baik dari Tuhan di masa lalu. Ingat janji Tuhan di masa depan. Dan ingatlah pada Kristus yang tersalibkan, yang tidak pernah meninggalkan kita.